Perkenalkan, nama saya Via Dolorosa Girsang, NIM 200520016 dari Prode PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan proses perkembangan pada makhluk hidup. Perkembangan adalah proses pertambahan volume tubuh sehingga tubuh lebih tinggi atau lebih berat. Sedangkan perkembangan adalah proses perkembangan fungsi tubuh ke arah yang lebih matang. Berikut adalah contohnya, yaitu kemampuan bergerak, berbicara, dan juga berpikir, di mana seorang bayi mulai belajar merangkak hingga bisa berjalan sampai berdiri. Berikut ini tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pada proses tahap pertumbuhan dan perkembangan, yaitu pertama pada baby. Pada baby usia 0 sampai 12 bulan, di mana pada tahap ini bayi baru lahir tidak merespon panggilan atau senyuman. Bayi baru lahir memiliki penciuman yang hebat sehingga dapat mendeteksi bau ASI. Bayi yang baru lahir mungkin akan sedikit mengejutkan ibu. Berikutnya perkembangan pada balita usia 1 sampai 5 tahun. Berdiri sendiri tetapi tidak terlalu lama berguling sendiri, mengatakan keinginan dengan menangis, mampu mengucapkan bahasa baya yang tidak jelas, melambaikan tangan, makan sendiri meski masih berantakan. Selanjutnya yaitu perkembangan dan pertumbuhan anak-anak usia 6 sampai 11 tahun. Di mana pada perkembangan anak-anak sudah dapat mengucapkan atau mengatasi ketakutan yang ditakuti saat masih balita, tetapi memiliki rasa takut akan hal-hal yang masih asing seperti mulai awal tahun ajaran di sekolah. Kemudian tahap remaja. Pada tahap ini manusia mulai beranjak ke tahap atau usia dewasa awal, kira-kira usianya 10 tahun sampai 12 tahun hingga 18 tahun 22 tahun. Kemudian tahap dewasa awal. Pada tahap ini pertumbuhan manusia dewasa awal dimulai dari usia 18 tahun hingga 40 tahun. Pada fase ini manusia bukan hanya bertambah dewasa dari segi umurnya, namun juga segi pemikirannya. Tahap pertumbuhan manusia dewasa awal dimulai dari usia 18 hingga 40 tahun. Pada fase ini manusia bukan hanya bertambah dewasa dari segi umurnya, namun juga dari segi pemikirannya. Dia akan menginjak fase dewasa akhir pada usia 60 tahun hingga meninggal. Berbagai perubahan mulai terlihat, misalnya terdapat tumbuhnya muncul rambut memutih, timbul kerut di wajah dan bagian tubuh lainnya, serta tanda-tanda lainnya. Selanjutnya yaitu pada tumbuhan. Pada tumbuhan, ciri-ciri yang pertama yaitu bergerak. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan bergerak dengan berpindah tempat? Gerak pada tumbuhan tidak berpindah tempat, tetapi adanya peristiwa tumbuh. Contohnya gerak menutup dan membukanya daun putri malu, gerak tunas ke arah datangnya sinar matahari, dan gerakan akar menembus tanah. Yang selanjutnya itu menerima dan menanggapi rangsangan. Bagaimana tumbuhan menanggapi dan menerima rangsangan? Tumbuhan putri malu dapat menutup dan membuka kembali apabila daunnya disentuh. Gerakan daun putri malu itu akan terjadi apabila ada sentuhan dari luar tumbuh dan tumbuhan itu. Kemudian yaitu berkembang. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan fisik organ-organ tubuh yang menjadi lebih kompleks. Perkembangan terjadi karena adanya diferensi sel. Diferensi sel adalah proses mekanisme yang menyebabkan sel dengan struktur dan fungsi yang sama menjadi berbeda menjadi jaringan yang sama.
Kemudian pertumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertama, pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang sangat dasar yang terjadi pada tumbuhan. Pertumbuhan pada primer terjadi karena sel-sel pada jaringan sistem melakukan pembelahan secara terus-menerus. Jaringan meristem terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Karena itu, pertumbuhan primer mempengaruhi ukuran batang pada tumbuhan. Pertumbuhan primer diantaranya adalah pembentukan lapisan epidermis, korteks, xilem primer, floem primer, juga empurar. Kemudian yang kedua yaitu pertumbuhan sekunder. Disebut juga dengan meristem sekunder. Pertumbuhan ini ditandai dengan pembelahan batang, pembelahan lingkar tahun, dan jaringan parenkim yang menghubungkan kulit kayu dengan emplur atau disebut juga dengan jari-jari emplur. Pada xilem dan floem terdapat sel-sel kambium yang membelah aktif. Sel kambium yang membelah ke dalam akan membentuk xilem sekunder, sedangkan yang membelah keluar membentuk floem sekunder. Pertumbuhan sekunder ini biasanya dipengaruhi oleh musim. Aktivitas kambium akan meningkat pada musim penghujan dan menurun pada musim kemarau. Faktor yang mempengaruhi tumbuhan yaitu faktor dalam. Faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan adalah terkandung pada gen dan hormon. Gen adalah unit yang berfungsi untuk peristiwa sifat. Gen terbentuk susunan DNA yang menentukan pewarisan yang sama dengan induknya, sedangkan hormon adalah pembawaan pesan kimia antar sel. Macam-macam hormon pada tumbuhan yaitu auksin, giberelin. Kemudian yaitu faktor luar. Faktor luar adalah materi lain selain tumbuhan itu sendiri yang berdampak pada tumbuhan tersebut. Yang pertama yaitu nutrisi. Seperti layaknya makhluk hidup pada umumnya, tumbuhan pun memerlukan makanan untuk dapat bertumbuh dan berkembang. Tumbuhan memerlukan unsur-unsur makanan dan mineral dalam jumlah tertentu. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah banyak disebut mikronutrien. Mikronutrien diantaranya adalah karbon, oksigen, nutrigen, fosfor, magnesium, dan kalium. Sedangkan nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit disebut mikronutrien. Contohnya mikronutrien adalah kalor, besi, tembaga, dan lain-lainnya. Kemudian cahaya matahari. Cahaya matahari sangat berpengaruh dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan hijau. Cahaya matahari digunakan untuk membantu proses fotosintetis. Fotosintetis adalah proses pembentukan makanan pada tumbuhan. Kemudian suhu di mana tumbuhan itu berada dapat mempengaruhi proses fotosintetis. Cahaya tumbuhan bertambah hidup akan suhu yang tidak tetap adalah dengan mengatur proses penguapan yang terjadi pada daun. Jika suhu tinggi, tumbuhan akan meningkat pada proses penguapan dan menurunkannya ketika suhu rendah. Kemudian kadar air. Air memiliki peranan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Airlah yang mengatur laju pada proses fotosintetis dan mengedarkan hasilnya pada seluruh bagian tubuh sel tumbuhan. Kemudian memerlukan makanan. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Proses pembuatan makanan tumbuhan disebut fotosintetis. Air dari kadar dan gas karbon dioksida dari udara menyatu atau bergabung membentuk glukosa atau gula dan oksigen. Kemudian tumbuhan memanfaatkan glukosa sebagai bahan bakar pembangkit energi dalam proses yang disebut respirasi. Dengan demikian, manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan untuk mempertahankan hidupnya.